Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah tweet Twitter dari Mas Rama Atmaja tentang sebuah kisah berbau mistis yang diberi judul Janji Nikah. Penasaran dengan ceritanya? Sobat Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sebentar lagi kita pulang ya mas. Jangan lupa sama janjinya. Ucap Wulan memanyunkan bibir bermanja. Iya sayang, mas janji, jawab Reza dengan senyuman. Berawal dari suatu pertemuan hingga berkenalan, berbagi kontak dan keduanya merasa ada kecocokan. Reza dan Wulan memutuskan untuk berpacaran dan kelak ke jenjang pernikahan. Perasaan gembira itu keduanya tanam di lubuk hati terdalam. Apalagi kontrak keduanya di negeri orang itu hampir selesai dan keduanya memutuskan pulang ke Indonesia bersama. Setelah beberapa bulan berlalu, Reza memutuskan untuk mengantar pacarnya pulang ke rumahnya, sehingga dia harus pulang menaiki pesawat tujuan Surabaya. Padahal sebelumnya Reza pulang menaiki pesawat dengan tujuan Jakarta semasa cutinya, sewaktu belum kenal dengan Wulan. Singkatnya, setelah sampai di Surabaya, Wulan mau memperkenalkan Reza kepada kedua orang tuanya dan mengutarakan maksud dari kedatangan Reza ke kediaman Wulan. Memakan waktu yang lumayan lama dari Surabaya ke tempat tinggal Wulan, tetapi bagi kedua sejoli yang sedang dirundung asmara, perjalanan itu terasa singkat. Sampailah mereka di kampung halaman Wulan. Para tetangga dan sanak saudara yang melihat kedatangannya begitu senang, apalagi membawa seorang lelaki yang datang dengan niat tulus ingin menikahi Wulan. Ya sudah, kalau kamu serius ingin menikahi Wulan, pulanglah dan kembali dengan kedua orang tuamu, ucap Anggoro, bapak Wulan. Iya, ibu sih setuju saja, selama itu keputusan Wulan, sambung Ratnasari, ibu dari Wulan. Wulan dan Reza hanya bisa memandang dengan senyum mengembang. Tak lama, dia pun pamit pulang ke kampung halamannya. Reza pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang ditempuh lamanya hingga setengah hari. Kehadirannya pun disambut senyuman oleh kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Beberapa teman Reza pun datang saat mendengar Reza pulang ke kampung halaman. Kok lama? Apa macet di jalan? Tanya Rini, ibu Reza. Enggak bu, Reza ambil jurusan Surabaya, balas Reza. Loh, kenapa? Bukannya lebih dekat ambil jurusan Jakarta? Tanya Robi, bapak dari Reza. Iya pak, sekalian mengantar seseorang yang kebetulan kenal di sana dan kita pulang bareng, jelas Reza. Oh, jawab Robi singkat dengan tatapan penuh curiga. Sebenarnya pacar Reza pak, bu, dan Reza berkeinginan untuk menikah dengannya, jelas Reza lagi sambil menatap kedua orang tuanya. Wah, beres nih, sebentar lagi berhenti melajang, celetuk Dullah memeluknya dari samping. Tidak, ibu tidak merestui, ucap Rini. Kenapa bu? Tanya Reza dengan tatapan kecewa. Di sini banyak perempuan cantik-cantik dan tahu bibit bebet bobotnya. Kenapa harus sama perempuan dari negeri orang yang tak jelas asal-usulnya? Bantah Rini. Tapi bu, Wulan perempuan baik-baik, bela Reza. Sekali tidak ya tidak, ucap sang ibu bersuku sambil bangkit dari kursi ruang tamu meninggalkan semuanya. Bu, tidak dipikir dulu? Tanya Robi. Sudah pak, perempuan yang pergi ke negeri sana kan umumnya bukan orang baik-baik. Walaupun tadinya perempuan baik-baik, tapi kalau sudah di sana dan termakan pergaulan. Hah, balas Rini dengan nada teriak. Robi diam menundukkan kepala.
Reza hanya mematung, tak percaya dengan apa yang diucapkan ibunya. "Sabar Res, nanti aku carikan pacar atau calon istri buatmu," ucap Dullah menenangkan Reza sambil mengelus punggungnya. "Iya Res, nanti malam aku antar cari perempuan," sahut Derajat, teman Reza yang duduk di samping Dullah. Kakak, adik, dan Robi langsung beranjak dari ruang tamu, meninggalkan Reza dalam tatapan sedih dan kecewanya. Mereka memilih pergi dan membiarkan agar teman-teman Reza yang membantu menenangkannya. "Loh, kamu lihat sesuatu yang beda dari diri Reza nggak?" tanya Derajat berbisik. "Hus," jawab Dullah agar omongan Derajat tak didengar Reza. Reza langsung bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan kedua teman dan memasuki kamar. Kedua temannya bertanya, tetapi dia tak menjawab dan tidak melirik. Kedua temannya bingung saling tatap, lalu bangkit dari tempat duduknya dan keluar rumah. Mereka duduk-duduk di teras sambil pesan kopi di warung sebelah rumah. Reza frustasi, bingung dengan apa yang akan dia beritahukan kepada Wulan dan keluarganya. Reza duduk di atas ranjang, menjambak rambutnya dengan kedua tangannya. Ponsel di atas meja terus bergetar, tetapi Reza tak berani mengangkat ponselnya. Dia tidak berani mengangkat, lantaran belum tahu apa yang akan dia ucapkan kepada Wulan. Getar ponsel berhenti. Reza bangkit mendekati ponselnya. Dia melihat beberapa kali Wulan mencoba menelpon. Dengan sedikit keberanian, Reza mengirim pesan singkat yang menjelaskan kalau orang tuanya tidak merestuinya. Rumah Wulan ramai sanak saudara, kerabat, dan tetangga main ke rumahnya. Berita menikahnya Wulan sudah menyebar. Keluarganya pun sudah menyiapkan kebutuhan tamu yang akan datang, seperti membeli bahan pokok yang mereka simpan, dan kelak kalau Reza dan keluarga datang, keluarga Wulan akan menyambutnya dengan masakan khas daerah mereka. "Calon pengantin perempuan di kamar terus," celetuk sang bibi kala melihat Wulan baru keluar dari dalam kamarnya. Wulan hanya menjawab dengan sedikit senyuman. "Lan, si Reza bener kan? Sudah sampai rumah?" tanya Anggoro dan dijawab anggukan oleh Wulan. "Terus kapan mereka mau kesini?" tanya Ratnasari. "Entah Bu, Mas Reza nggak angkat teleponku," jawab Wulan sambil duduk di sebelah bibinya. "Ya sudah Duk, mungkin lagi temu kangen dengan keluarganya dulu. Yang penting sudah selamat sampai rumah," ucap bibinya tersenyum sambil memegang pipi Wulan. "Jangan khawatir Lan, abang itu siap jadi cadangan kalau tuh orang gak berani datang," celetuk teman kecilnya sembari tertawa, dan kondisi dalam rumah langsung dipenuhi oleh canda tawa. Wulan meninggalkan ponselnya di dalam kamar. Ia tak tahu kalau Reza mengirimkan pesan. Wulan hanyut dalam angannya. Ia menghayalkan pernikahannya dengan Reza, sembari bersendau gurau dengan semuanya. Di lain tempat, Dullah dan Derajat asik ngopi sambil rokok di teras rumah. Marno, kakaknya Reza, dan Atar, adiknya Reza, keluar rumah. Marno ikut gabung dengan Dullah dan Derajat, sedangkan Atar pergi main. Rini sedang asik masak di dapur. Robi menonton televisi, sedangkan Reza semakin frustasi. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Semua yang mendengarnya menjadi panik dan berlari ke kamar Reza. Mereka masuk dan kaget saat melihat cermin di kamar Reza pecah terkena lemparan ponsel miliknya. Reza kesal dan frustasi, melemparkan ponselnya ke arah cermin. "Apa-apaan sih kamu?" teriak Rini sambil melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Namun Reza tak menjawab. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. "Sudahlah Rez, jangan seperti anak kecil, malu dengan tetangga," ucap Robi dan masih berdiri di depan pintu dengan yang lain. "Loh, ponsel bagus jadi remuk," celetuk Derajat dengan nada berbisik. "Biar, masih banyak duit," balas bisik Dullah. Derajat menepuk pundak Dullah dan keduanya pun keluar dari dalam rumah.
Mereka tak mau ikut campur dengan apa yang sudah terjadi, namun tetap tak mau meninggalkan temannya karena takut terjadi apa-apa. Loh, sebenarnya aku ingin pulang, masih ada keperluan. Tapi rasanya seperti ada sesuatu yang membuatku enggan pulang, jelas Derajat setelah menengguk kopinya. Iya Jat, sama, aku rasa begitu, balas Dullah. Oh iya Jat, maksudmu ada yang beda dengan Reza tuh gimana? Lanjut Dullah bertanya. Entahlah, tapi di dekatnya hawa terasa pengap, jawab Derajat. Di sisi lain, Anggoro melihat gelagat berbeda dari Wulan. Walau anaknya terlihat sangat riang, tetapi seakan menyimpan rasa gundah. Lan, ikut bapakmu sebentar, pinta Anggoro beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah belakang. Wulan segera bangkit dari duduknya, mengikuti sang bapak yang pergi ke belakang. Dilihatnya sang bapak berdiri di antara pintu dapur. Duk, kamu gak usah khawatir dengan keselamatan Reza. Sepulangnya dia dari rumah kita, bapak sudah menyuruh salah satu makhluk perewangan untuk mendampinginya agar selamat, baik pulang maupun kesininya lagi, ucap Anggoro. Iya pak, jawab Wulan menunduk. Ya sudah, kita kembali. Gak enak, masih banyak tamu, ucap Anggoro lagi sambil memegang pundak Wulan dan keduanya kembali ke ruang tamu. Rupanya tanpa Reza sadari, dia pulang membawa makhluk tak kasat mata. Makhluk yang awalnya disuruh untuk menjaga, namun makhluk inilah yang nantinya mengincar nyawa Reza. Wulan dan Anggoro kembali berkumpul dengan yang lain, bersendau gurau membicarakan kelucuan apa saja yang perlu diobrolkan. Tak lama, satu persatu dari para tamu pun pulang dan rumah kembali menjadi sepi. Ratnasari dan Wulan membereskan piring dan gelas dari ruang tamu, membawanya ke dapur. Anggoro keluar rumah dan duduk di teras sembari ngopi dan merokok. Biar ibu saja Lan, kamu istirahat saja, pinta sang ibu. Iya bu, balas Wulan mencuci kedua tangan, lantas beranjak dari dapur menuju ke kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, tujuan awalnya mengecek ponsel. Dilihatnya ada satu pesan masuk. Wulan membuka kunci ponsel, membuka pesan masuk yang ternyata datangnya dari Reza, yang mengatakan kalau kedua orang tuanya tak merestui hubungan mereka. Wulan diam, kaget tak percaya. Dadanya berasa sesak, seakan terhunus pedang beberapa kali. Tanpa sadar, air mata membasahi pipinya. Wulan menangis, isakannya terdengar oleh Anggoro. Anggoro langsung memadamkan api rokok, bergegas ke kamar Wulan yang berada di sebelah ruang tamu, kamar paling depan yang ada di rumahnya. Wulan menangis dengan suara teramat kecil, namun terdengar oleh Anggoro yang memang duduknya berada di teras, tepat di depan kamar Wulan. Anggoro masuk ke dalam kamar Wulan. Didapati anak sematawayangnya duduk membelakangi sambil memangku ponsel yang terlihat pantulan cahayanya. Ada apa? Tanya Anggoro sambil mengelus punggung Wulan dan duduk di atas ranjang di belakang samping Wulan. Mas Reza pak, Mas Reza, balas Wulan. Iya, kenapa dengan Reza? Tanya Anggoro lagi. Mas Reza tak mendapat restu dari kedua orang tuanya, jelas Wulan sambil mengusap air mata yang menggenang. Coba tanyakan baik-baik, kedepannya mau gimana? Pinta Anggoro. Gak bisa pak, nomor Mas Reza tak bisa dihubungi, jelas Wulan. Wadus, umpat Anggoro. Berani main-main dengan keluarga Anggoro. Sudahi tangismu, tak pantas kau keluarkan air mata untuk lelaki sepertinya. Dan ingat, besok dia akan datang ke sini, mengemis belas kasih darimu. Lanjutnya lagi dengan nada kesal. Anggoro bangkit dari ranjang, melepaskan kedua tangannya dari pundak Wulan. Dia berbalik dan ternyata ada Ratnasari berdiri di antara pintu kamar Wulan dengan tangisan. Dia berjalan keluar kamar sambil berucap, "Tenangkan anakmu, ada hal yang akan kulakukan." Pintanya menatap Ratna, lalu kembali berjalan keluar dari kamar. Ratna mendatangi anaknya,
mencoba menenangkan Wulan. Wulan terseduh meletakkan kepalanya di atas dada sang ibu. "Sudah, Nduk, di sini masih banyak lelaki, jadi kamu harus kuat ya," ucap Ratna mengelus rambut anaknya. Di kediaman Reza, Reza sudah terlihat tenang. Tanpa sadar dia mulai tertidur. Rini membereskan pecahan cermin yang berserakan. Robby memilih keluar rumah, menenangkan pikirannya. Dia takut marah dan terjadi baku hantam dengan anaknya. Marno pun sama. Dia agak kesal dengan tingkah Reza. Dia marah namun memilih meredam amarah dan langsung keluar rumah. Satu persatu Rini memungut pecahan cermin ke ember plastik kecil. Namun secara tiba-tiba, "Astagfirullah," ucapnya setengah teriak ketika jarinya tergores pecahan cermin. Rini menghisap jari telunjuknya yang terluka agar darah tak lagi keluar, lalu membawa pecahan cermin, membuangnya di belakang rumah. Perlahan ia menunduk sambil sedikit demi sedikit memindahkan pecahan cermin ke dalam tong. Namun rasanya dia tak sendiri. Perlahan Rini melihat ke arah belakang. Ia mendapati sosok hitam pekat layaknya sebuah bayangan berdiri menghadap ke arahnya. Rini pun kaget dan dia mempercepat pekerjaannya lalu pergi dari belakang rumah. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Belakang rumah yang gelap karena tak ada cahaya masuk dan hanya lorong kecil selebar 1 meteran. Lalu di sampingnya rumah tetangga yang menghadap ke utara, menghadap gang, sedangkan rumahnya menghadap timur atau ke jalan. Di depan teras, rokok dan kopi mereka sudah habis. Keduanya tak mengucapkan satu patah kata pun semenjak keluar dari dalam rumah. "Loh, pulang dulu yuk, sudah sore. Tapi kamu yang bayar ya, aku nggak bawa uang," ucap Derajat membuka obrolan dengan senyuman. "Alah, lagu lama. Memang sudah biasa kalau keluar rumah tidak pernah bawa uang," sindir Dullah yang dibalas tawa kecil oleh Derajat. Keduanya hendak bangkit dari tempat duduk. Namun Rini tiba-tiba duduk di samping Derajat dengan wajah penuh keringat. "Kenapa, Bu?" tanya Derajat. "Gak kenapa-napa," balas Rini dengan nafas terengah tanpa memalingkan wajahnya. Rini fokus melihat ke arah jalan. Pandangannya kosong mengatur nafas. Keringat bercucuran dari keningnya tanpa diusap sedikit pun. "Kita pamit dulu, Bu. Gampang main lagi," ucap Derajat. "Iya, Bu, yuk," timpal Dullah. "Iya, terima kasih," jawab Rini tanpa memandang. Dullah dan Derajat saling pandang, mulai berdiri sambil membawa gelas masing-masing. Keduanya berjalan keluar gerbang, menemui ibu pemilik warung yang ada di samping rumah itu, membayar kopi dan pulang ke rumah masing-masing. "Kubunuh anakmu," terdengar sebuah suara yang seakan berbisik dari belakang Rini, membuatnya menoleh ke belakang. Tetapi tak ada siapapun. Sementara di kediaman Wulan, selang 1 jam saat Anggoro meninggalkan kamar Wulan, dia kembali masuk ke dalam kamarnya. Nampak Ratna masih menenangkan Wulan. "Lan, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Anggoro mendekati anaknya yang menunduk dengan wajah tertutup rambut. "Aku puas, Pak. Aku tahu bagaimana rasanya benci yang teramat dalam untuk seseorang," jawab Wulan mendongakkan wajah ke belakang dengan senyum mengerikan. Ratna Sari kaget, tak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia sampai bangkit dari duduknya tak percaya. Ratna mengira Wulan tertidur sambil duduk dalam kesedihannya. Tetapi situasi seketika berubah. "Oh, bagus. Jadi bagaimana caramu menyambutnya besok?" tanya Anggoro yang sudah berdiri di samping Wulan. "Kita buat dia merasakan apa yang aku rasakan," jawab Wulan. Ratna berdiri memandang suami dan anaknya sambil bersender di dinding kamar. Dia bingung kenapa Wulan tiba-tiba membenci Reza, dan barulah dia ingat ketika pertemuannya dulu dengan Anggoro. "Kenapa kau mendekatiku?"
Aku tak sudi berpacaran denganmu, ujar Ratna. Tak masalah, tak pacaran pun tak apa, tapi kau akan jadi istriku, balas Anggoro. Cih, tak sudi, jawab Ratna dengan raut marah, meninggalkan Anggoro yang masih berdiri dengan senyuman liciknya. Tapi aneh rasanya, baru beberapa langkah setelah mengatakan hal itu, Ratna langsung merasa kasihan kepada Anggoro. Dia langsung berbalik dan kembali kepadanya untuk meminta maaf. Ratna merasa kalau Anggoro saat itu adalah pemuda yang begitu baik, padahal dia mengatakan kata yang begitu menyakitkan. Tetapi dengan mudahnya Anggoro memaafkannya, dan mulai dari situ Ratna pun jatuh cinta. Jangan bilang sebenarnya waktu itu, ucap Ratna terpotong. Oh, kau sudah sadar? Hah, balas Anggoro dengan tawa. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Lanjutnya bertanya. Bukan gitu, Pak. Setidaknya biarkan Wulan yang memilih, terang Ratna. Aku yang memilih demi kebahagiaannya, jawab Anggoro dengan tatapan murka. Tak lama, terdengar ketukan pintu depan. Suaranya seperti ada seorang lelaki yang datang. Kail yang kupasang sudah mendapatkan ikan, gumam Anggoro dengan senyuman. Ratna melihat bingung dengan apa yang suaminya gumamkan. Ketiganya langsung keluar kamar, menyambut tamu yang datang. Rupanya seorang pemuda datang berkunjung ke rumah mereka seorang diri. Anggoro langsung menyuruh pemuda itu duduk, sedangkan Ratna pergi ke belakang untuk menyiapkan air minum. Jadi, Mas siapa dan perlu apa datang kemari? Tanya Anggoro. Saya Firman, Pak, teman SMP Wulan. Saya datang kemari sebenarnya ada keperluan penting dengan Wulan maupun Bapak, jelas pemuda itu. Lan, apa kamu ingat dengan Mas Firman? Tanya Anggoro, menatap Wulan yang duduk di samping kanannya. Wulan tak menjawab, ia hanya balas memandang sang bapak. Sebenarnya kedatangan Firman hendak melamar Wulan, Pak. Firman sudah lama memendam cinta dan menunggu Wulan pulang dari luar negeri, jelas Firman. Baguslah kalau gitu. Tapi alangkah baiknya Mas membawa serta keluarga Mas, jawab Anggoro. Ya sudah, Pak. Firman pamit dan nanti malam akan membawa kedua orang tua Firman untuk datang kemari, jawab Firman sambil berdiri. Duduk. Nggak usah buru-buru. Kalau serius, besok siang saja kamu datang dengan kedua orang tuamu, papar Anggoro dengan tutur bahasa lembut. Firman menatap bingung, lalu dia kembali duduk dan membalas senyumnya. Tak lama, Ratna datang membawa minum dan beberapa cemilan. Namun sebelumnya, atau sesaat menyiapkan keperluan untuk tamunya, Ratna mendengar percakapan suami dan pemuda itu. Ia langsung menitihkan air mata, karena menganggap anak semata wayangnya dijadikan layaknya boneka. Ratna semakin sedih, karena kemungkinan alasan Ratna tidak lanjut SMA dan pergi ke luar negeri adalah akal-akalan suaminya yang sedari dulu malas bekerja. Ratna pun sampai harus jualan gorengan keliling, dan sekarang anaknya yang dijadikan sapi perah, dan kemungkinan kedepannya menantu merekalah yang akan menanggung ekonominya. Kasihan anak Reza, ucapnya dalam hati sambil mengusap air mata dan pergi ke ruang tamu. Ketika Ratna sampai di ruang tamu, dia menyuguhkan minuman dan beberapa cemilan untuk keluarganya dan untuk sang tamu yang datang. Ratna duduk di sebelah kiri Anggoro, ia hanya jadi pendengar. Anggoro terlihat tampak begitu senang, karena tahu kalau keluarga Firman adalah orang yang cukup terpandang. Dia semakin berat ke Firman dan memang sudah membenci Reza. Hampir setengah jam Firman pun pamit. Lalu setelahnya Anggoro masuk ke dalam kamar lagi, padahal hari menjelang sore. Ratna memandang Wulan yang masih duduk. Raut wajahnya berbeda. Wulan adalah seorang gadis dengan raut wajah yang berseri sebelumnya. Sekarang berubah menjadi gadis dengan raut wajah yang dengki.
"Lan, kamu gak apa-apa?" tanya Ratna. "Aku gak apa-apa, Bu," balasnya dengan senyuman seraya berdiri. "Wulan mau mandi dulu ya, Bu. Habis itu pergi main sama teman-teman," sambungnya. Seperginya Wulan, Ratna membereskan piring dan gelas, lalu membawanya ke dapur. Dia pun meletakkannya begitu saja, tak langsung dicuci. Ratna merasa hari itu begitu melelahkan baginya. Dia pun langsung beranjak dari dapur menuju ke kamar. Namun, saat sampai di depan pintu kamar, dia mendapati dalam keadaan terkunci. "Pak, buka Pak, Ibu mau masuk," teriak Ratna sambil sesekali menggedor pintu, namun tak ada jawaban. Ratna Sari mencoba beberapa kali, tetapi tetap tak ada jawaban, membuatnya penasaran. Ratna memejamkan mata kiri, posisi tubuhnya setengah jongkok dan mata kanannya mendekati lubang kunci untuk melihat apa yang dilakukan suaminya di dalam kamar. Ratna kaget ketika melihat dari balik lubang kunci. Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ratna tak melihat ada siapapun di dalam kamar, dan secara tiba-tiba pintu kamar dibuka, membuat keningnya tertabrak pintu. "Aduh!" ucapnya sambil memegang kening. "Lagi ngapain sih di balik pintu?" tanya Anggoro dengan tatapan sinis. "Mau masuk kamar lah," jawab Ratna memasuki kamar sambil memegang kening. Malam harinya di kediaman Reza tak tampak keanehan apapun. Reza lebih banyak mengurung diri di dalam kamar, dan ketika pagi buta, dia memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa permisi. Hanya bermodalkan uang di dalam dompetnya tanpa membawa tas atau semacamnya, Reza berjalan lewat gang. Padahal depan rumahnya jalan, tetapi dia memilih jalan lain agar tidak ketahuan. Agak lama berjalan, ada tukang becak tengah tertidur di dalam becak, dan Reza pun langsung membangunkannya karena merasa tak kenal dengan tukang becak tersebut. Diantarlah Reza sampai jalan raya, lalu dia menunggu kendaraan lewat. Hampir 1 jam tak ada kendaraan umum yang lewat, dan akhirnya lewatlah salah satu mobil jurusan perkotaan, dan Reza pun menaiki mobil tersebut. Turun dari pemberhentian terakhir, Reza harus naik angkutan perkotaan sampai terminal, membeli tiket dan menunggu bis berangkat. Singkatnya, bis sudah mulai jalan dan sampai di tujuan kala siang. Reza langsung turun dan berjalan kaki sekitar 750 meter untuk sampai di rumah Wulan. Dia memilih tak memakai jasa tukang becak karena niatnya memang ingin jalan kaki. Nampak rumah Wulan dari kejauhan. Tetangga-tetangganya menatap penuh tanya ke arah Reza. Reza hanya balik menatap sambil terus melangkahkan kakinya menuju rumah Wulan. Sampai di depan pintu sebelum mengucapkan salam, Reza melihat keluarga Wulan tengah menyambut seorang tamu, yang dimana tamu itu ada seorang pemuda duduk di tengah di samping kedua orang tuanya. "Jadi bagaimana lamaran Firman? Diterima tidak, Pak?" tanya ibu-ibu yang duduk berhadapan dengan Anggoro. Reza terdiam, tangannya berhenti kala ingin mengetuk pintu yang sudah terbuka. Dia menatap kaget ke arah keluarga Wulan. "Bagaimana, Lan?" tanya Anggoro. Ada Mas Reza. Masuk, Mas," lanjutnya kala tahu Reza berdiri di samping pintu. "Assalamualaikum," ucap Reza melepas sepatu yang tak diikat dengan tali dan melangkah masuk. "Waalaikumsalam," jawab semuanya. Ratna berdiri dan dia mengambil kursi plastik yang berada tak jauh dari tempat duduknya, lalu meletakkan kursi itu di dekat meja ruang tamu. "Duduk, Mas," pinta Ratna sambil kembali duduk di tempatnya. Reza duduk dengan pikiran mengambang, bertanya dalam hati tentang apa yang akan terjadi. Dia menatap Wulan, dan Wulan balik menatap dengan senyum manisnya, lalu memalingkan wajah menatap keluarga Firman. "Iya, Wulan terima," ucapnya. Reza kaget menatap Wulan penuh tanya. Wulan balik menatapnya dengan senyuman,
seakan mengejek Reza dengan senyuman manis di bibirnya. "Alhamdulillah," ucap kedua orang tua Firman. Ratna menatap simpati ke arah Reza, tetapi mulutnya seakan terkunci, sedangkan Anggoro tersenyum licik tanpa menatap ke arah Reza. Perbincangan antara kedua keluarga itu pun terus berlanjut dan Reza merasa tak kuat berlama-lama ada di situ. Reza pun pamit dengan senyum menutup kesedihan. Alasannya bukan pamit untuk pulang, tetapi pamit untuk duduk di luar. Ratna hendak berdiri dari tempat duduknya, ingin menyambangi Reza, tetapi pergelangan tangannya dipegang sama Wulan, menandakan ibunya tak boleh keluar. Reza duduk di teras, menatap kosong halaman rumah. Sesekali dia melirik ke arah dalam rumah, namun Ratna masih menatapnya. Reza kembali bersandar di dinding dan perlahan melihat ke dalam rumah. Nampak keluarga itu terlihat begitu bahagia dan secara perlahan dia bangkit dari tempat duduknya. Reza pergi tanpa permisi, berjalan diselimuti kehampaan di dalam hati. "Mau kemana, Mas?" "Sini, Mas, mampir," ucap tetangga Wulan yang hanya berjarak beberapa rumah. "Tidak, Bu, terima kasih," jawab Reza menatap dengan senyuman dan lanjut berjalan. "Kasihan ya, Bu," ujar tetangga itu dengan suara pelan. "Iya, Bu, kasihan. Padahal dari jauh ya, Bu," balas ibu satunya. Reza tak menghiraukan, pikirannya jauh mengambang. Namun dia terus berjalan dengan dada sesak, karena berasa hatinya terpecah menjadi beberapa kepingan. Sampai di jalan raya, Reza menyeberang tanpa melihat kanan dan kirinya. Dia sudah pasrah kalau ada kendaraan yang akan menabraknya. Terdengar suara klakson mobil dan motor, serta ada beberapa pengendara yang melewati Reza dengan umpatan kasar. Namun Reza tak mengindahkannya. Reza selamat sampai ke tepi, karena kendaraan yang lewat situ memang menurunkan kecepatannya. Namun tetap saja membuat pengendara yang lewat jengkel karena ulahnya. Reza masih berjalan, tak langsung menghentikan kendaraan dan naik pulang. Dia terus berjalan sampai kakinya lecet dan bengkak. Sampai tak terasa hari sudah semakin gelap. Rasa lelah, haus dan lapar membuatnya berhenti di sebuah warung. Reza mampir ke warung itu untuk memesan makan dan minum. Dilihatnya ada pisau tergeletak. Lalu seakan ada suara berbisik, "Ambil pisau itu, akhiri hidupmu." Reza masih menatap ke arah pisau. Tanpa sadar, tangannya hendak menggapai pisau tersebut, tetapi dikagetkan oleh ibu pemilik warung. "Nih, Mas, nasi dan minumnya," sambil meletakkan piring dan gelas di depan Reza. "Iya, Bu, makasih," balas Reza menarik kembali tangannya menggapai piring yang ada di depannya dan mulai makan. Selepas makan dan minum, Reza kembali melamun. Dia tak merokok. Di dalam lamunannya banyak suara-suara aneh berbisik. "Masnya bukan orang sini ya? Mau kemana, Mas?" tanya ibu pemilik warung membuyarkan lamunannya. "Iya, Bu, saya mau pulang." "Apa ada bis yang lewat jam segini, Bu?" tanya Reza. "Gak ada, Mas, ada juga sampai terminal," jawab ibu itu. "Toh, kalau ada bis, tolong berhentikan ya, Mas ini mau pulang," lanjut ibu tersebut melihat ke arah belakang. "Iya, Bu, paling setengah jam lagi juga lewat," balas seorang pria yang tengah menyeduh kopi yang mungkin anak atau orang yang membantu ibu tersebut di warung itu. Lepas itu, pria tersebut duduk di depan, karena warung pun sepi dan pelanggan baru saja pulang. Matanya mengawasi setiap kendaraan yang lewat, tetapi enggan menyapa Reza dan Reza pun sama. Tak terasa bis yang ditunggu pun terlihat. Pria itu menghentikan bis dan bilang ke kondektur kalau saudaranya hendak pulang dan minta dijaga agar selamat sampai tujuan. Padahal tak kenal dan pastinya bukan saudaranya juga. Tetapi ibu pemilik warung dan pria itu bersikap baik kepadanya. Reza langsung naik ke dalam bis dan duduk di kursi depan di samping kondektur.
nampak ada 3 pemuda berjalan dari arah belakang hendak menghampiri. Namun kondektur mempelototi ketiga pemuda itu, membuatnya berhenti melangkah dan berdiri memegang kursi-kursi yang ada di dekatnya. Merasa lelah, Reza pun tertidur dan tak sadar kalau bis sudah sampai terminal. Reza dibangunkan oleh kondektur dan keluar bis paling akhir. Sampai terminal sudah lewat tengah malam dan tak ada kendaraan yang akan membawanya pulang sampai rumah. Reza berjalan mendekati warung kopi yang ada di terminal. Sambil menunggu pagi datang, dia memesan kopi dan entah sudah berapa gelas kopi yang dia habiskan sampai pagi datang. Reza hendak mencari kendaraan, namun pikirannya belum ingin pulang. Hingga teringat salah satu temannya yang rumahnya masih berada di kawasan kota tersebut. Reza pun memilih mampir ke rumah temannya itu. Tak hanya mampir, Reza bahkan menginap selama 2 malam, lalu memantapkan diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Reza disambut Robi dengan tatapan murka. "Mau jadi apa kamu? Pergi sampai 3 hari. Pasti menginap di rumah perempuan itu ya? Bukan mahram tapi menginap di sana," geram Robi sambil mengangkat kerah baju anaknya. Sedangkan tangan satunya sudah menggenggam dan hendak menghantamkan ke arah wajah Reza. "Sudah pak, sudah," teriak Rini dengan tangisan, menghentikan tangan suaminya yang hendak menghantam wajah Reza. Robi menghentikan niatnya, lalu pergi keluar rumah. Dia pergi ke rumah satunya untuk menenangkan diri, atau lebih tepatnya rumah peninggalan orang tua Rini yang sudah tiada dan dibiarkan kosong tak berpenghuni. Saat itu kakak Reza tak ada di rumah karena dia bekerja, sedangkan adiknya pergi main. Jadi di rumah hanya ada Reza beserta sang ibu saja. Setelah bapaknya keluar rumah, Reza disuruh beristirahat di dalam kamar. Lalu Rini keluar rumah dan duduk di teras untuk menenangkan pikiran. Tak terasa sore pun datang. Dullah dan Derajat berkunjung ke rumahnya. "Reza sudah pulang?" tanya Dullah. "Sudah, ada di dalam kamar tuh," jawab Rini. Derajat duduk di teras menemani Rini, sedangkan Dullah beranjak masuk untuk menemui Reza yang berada di dalam kamarnya. Namun, sesampainya di depan kamar Reza, pintu dalam keadaan terkunci. "Res? Res?" teriak Dullah sambil mengetuk pintu beberapa kali. Namun, tak ada jawaban dari dalam. Mendengar suara Dullah mengetuk pintu, Rini dan Derajat masuk ke dalam rumah. Didapatinya raut wajah Dullah memancarkan kepanikan. Rini dan Derajat memandang aneh ke arah Dullah dan tanpa berkata. Dia pun mendobrak pintu kamar Reza. Anehnya, Rini dan Derajat tak menghentikan Dullah. Keduanya hanya menatap aneh ke arah Dullah. Dan setelah beberapa kali didobrak, pintu pun terbuka. Dullah kaget kala melihat Reza tak menapakkan kakinya di lantai, sedangkan lehernya dililit tali tambang. Dullah lari masuk ke dalam kamar, memeluk bagian belakang tubuh Reza dan mengangkat tubuhnya sekuat tenaga. Rini kaget, teriak histeris mendapati anaknya mencoba gantung diri. Sedangkan Derajat langsung berlari mengambil kursi kayu yang tergeletak terbalik tak jauh dari kaki Reza. Derajat membalikkan kursi lalu menaikinya, melepaskan tali tambang yang menjerat leher Reza. Terdengar suara Reza yang terasa berat, serta nafas Reza meniup pelan telinga Derajat. Tak lama, lilitan di leher Reza pun lepas, membuatnya jatuh menimpa tubuh Dullah. Reza mengejang. "Benar kan? Ada yang gak beres?" teriak Derajat sambil membalik badan melangkah pergi. "Mau kemana?" teriak Dullah mendekap hangat tubuh Reza. "Ke rumah Pak Hasan lah," balas teriak Derajat. "Biarkan aku mati, gak ada gunanya aku hidup," teriak Reza membuat Derajat menghentikan langkah melihat ke arah belakang. "Sudah Jat, jangan dihiraukan, ada aku di sini," tegas Dullah. Derajat mengangguk dan lanjut berjalan. Warga mendengar teriakan Reza dan tangis Rini, membuat mereka mendatangi kediamannya
dan rumahnya pun menjadi banyak yang mendatangi. Jadi begitu ramai. Melihat orang-orang lewat dengan tergesa-gesa membuat aku keluar dari dalam rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aku berdiri di pinggir jalan sambil melihat rumah Reza dari kejauhan. Namun rumahnya tak terlihat karena tertutup warung tetangga. Ada apa sih rame banget? Tanyaku ke suami Bibi yang baru dapat informasi dari seseorang. Reza gantung diri, jawabnya. Kok bisa? Tanyaku lagi tak percaya, karena Reza termasuk orang baik-baik dan gak mungkin melakukan hal sekeji itu. Katanya sih gara-gara tidak mendapatkan izin nikah, jawab suami Bibi lagi. Memang ceweknya orang mana? Tanyaku masih penasaran. Katanya sih orang jauh, jawabnya lagi. Oh, ucapku singkat dan kembali masuk ke dalam rumah. Derajat langsung menaiki motornya dan pergi ke rumah Pak Hasan untuk minta tolong. Sesampainya di rumah, Derajat disambut oleh istri beliau. Pak Hasan ada, Bu? Tanya Derajat. Ada, baru pulang kerja dan hendak mandi. Ada apa ya? Tanya istri Pak Hasan. Derajat pun menceritakan hal tersebut, membuat sang istri memanggil Pak Hasan yang belum sempat masuk ke kamar mandi. Pak Hasan keluar mengenakan handuk dan bilang akan menyusul seusai mandi. Derajat pun kembali dan memberi kabar kalau tak lama lagi Pak Hasan akan datang, sambil membantu Dullah memegangi Reza yang mencoba berontak. Dan tak lama, Pak Hasan pun datang, sambil menceritakan kejadian detailnya. Pak Hasan hanya mengangguk mendengarkan. Lalu beliau pun berujar, bukan dia, ada makhluk lain yang mengambil alih kesadarannya. Dengan bekal ilmu warisan dari leluhurnya, Pak Hasan mencoba masuk untuk mengusir makhluk-makhluk yang mengambil kesadaran Reza. Keluarlah, kalau tidak aku patahkan kakimu, teriak Pak Hasan yang sudah masuk ke alam bawah sadarnya Reza. Kami takkan keluar sebelum orang ini meninggal, ucap salah satu pemimpin makhluk tersebut. Tak banyak bicara, Pak Hasan memanggil harimau putih yang ukurannya lebih besar dari gajah, membuat beberapa makhluk itu lari tunggang langgang dan hanya menyisakan pemimpinnya saja. Pulanglah sebelum aku menyuruhnya menyerangmu, gertak Pak Hasan. Aku tak mau pulang. Aku mau tempat. Aku tak mau disiksa sama majikanku karena gagal dalam menjalankan tugas, balas makhluk itu yang wujudnya hitam legam seperti bayangan. Baiklah, akan kuberi tempat. Bagaimana kalau kamu tinggal di sana? Balas Pak Hasan sambil memberikan gambaran tempat baru untuk makhluk tersebut. Baiklah. Makhluk itu menyanggupinya dan mau keluar dari tubuh Reza untuk pergi ke tempat baru yang diberikan oleh Pak Hasan. Tubuh Reza sudah kosong dari makhluk-makhluk yang mengancam hidupnya. Pak Hasan memberikan pagar agar tak ada makhluk lain yang masuk dan beliau langsung mencari astral Reza. Beliau mendapati Reza tengah duduk di atas batu, melamun, pandangannya kosong sambil terus melihat ke arah air sungai. Pulang yuk, ucap Pak Hasan menepuk pundak Reza dari belakang. Reza tak menjawab, namun dia menoleh ke arah samping belakang sebelah kanan, melihat ke wajah Pak Hasan. Pak Hasan mengambil tangan Reza, menuntunnya, dan dibawalah Reza pulang ke rumah dan kembali dimasukkan ke dalam tubuhnya yang saat itu mendadak tak sadarkan diri. Dalam duduk silanya, Pak Hasan membuka kedua mata, mengusap keringat yang mengalir deras di seluruh wajahnya. Beliau tersenyum memandang Dullah, Derajat, Rini, dan beberapa warga yang ikut membantu memegangi tubuh Reza. Alhamdulillah, Reza yang asli sudah menampati tubuhnya, ucap Pak Hasan. Reza membuka kedua netranya, menatap bingung sekitar yang sudah ramai orang. Namun mulutnya enggan berucap dan merasakan sakit nan perih di area leher. Jat, ambil air, pinta Pak Hasan. Iya Pak, jawab Derajat beranjak pergi dari kamar Reza, membawa air minum di gelas dan diambilnya dari dapur. Lalu kembali ke kamar Reza untuk memberikan air tersebut kepada Pak Hasan. Pak Hasan mengambil gelas sambil membacakan doa.
lalu diberikan kepada Dullah untuk meminumkan kepada Reza. Reza minum air doa dari Pak Hasan, lalu dia mulai bisa mengucapkan kata-kata. Apa yang terjadi? Aduh, sakit. Sambil memegang leher yang terluka karena kulit lehernya mengelupas. Gak ada apa-apa, jawab Pak Hasan menutupi kejadian sebenarnya. Dullah menuntun Reza dan membaringkan tubuhnya ke atas ranjang. Rini langsung mengobati leher anaknya dan para warga mulai membubarkan diri. Pak Hasan juga pamit karena ada tantangan dari Anggoro. Dia buru-buru pulang dan langsung masuk ke dalam kamar tanpa menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Beberapa makhluk mulai mendatangi kediaman Pak Hasan, termasuk Anggoro dalam wujud astralnya. Dia marah karena Pak Hasan ikut campur. Dengan santainya, Pak Hasan dalam wujud astralnya mendekati Anggoro yang ada di depan rumah. Dia keponakanku, jadi apa salahnya kalau aku ikut campur dalam masalah ini? Ucap Pak Hasan dengan nada santai. Kau berani menantangku? Teriak Anggoro memicingkan kedua matanya. Aku tidak menantang, aku hanya membantu, balas Pak Hasan. Ayo, kita adu kesaktian, tantang Anggoro. Maaf, aku bukan orang sakti, aku hanya orang biasa, jawab Pak Hasan masih dengan nada santai. Alah, banyak cincong, maju. Anggoro geram menyuruh makhluk perewangannya untuk menghadapi Pak Hasan. Tetapi tak ada yang berani melangkah, mereka hanya menatap satu sama lain. Pemimpin dari makhluk perewangan Anggoro seakan memanggil, memberitahu kalau sudah diberikan tempat baru, dan satu persatu makhluk tersebut pun menghilang. Anggoro kesal, mencoba memanggil mereka lagi, tetapi tak ada yang datang. Sial, umpat Anggoro, lalu pergi dengan kekecewaan mengakui kekalahannya. Dirasa sudah aman, Pak Hasan kembali ke dalam tubuhnya, keluar kamar dan menceritakan kejadian tersebut kepada sang istri. Dan selang beberapa hari, aku dan suami Bibi berkunjung ke rumah Pak Hasan sekedar main. Pak Hasan pun menceritakan hal tersebut. Aku dan suami Bibi hanya mendengarkan. Lalu ada yang membuatku penasaran dan ingin bertanya. Kalau mati gimana? Kan bukan dia yang mengendalikan dirinya untuk melakukan gantung diri, Pak. Pak Hasan tersenyum sambil menjawab. Ya nggak gimana-gimana, gantung diri ya gantung diri, jawabnya. Ya kasihan, Pak, padahal bukan orang sebenarnya yang melakukan itu, tetapi dia ikut menanggung dosanya, ucapku lagi. Selang beberapa hari kemudian, aku berjumpa dengan Reza di masjid. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya dan bersalaman denganku. Mataku terfokus pada lehernya yang menghitam berbekas tali tambang, serta beberapa bagian kulit leher yang terkelupas. Alhamdulillah kau masih diberi kesempatan kedua, dalam batinku berucap, menanggapi tangan Reza yang mengajak bersalaman. Tetapi karena fokusnya melihat ke arah leher, aku tak membalas senyumnya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan kerja di kampung nenek. Dan dari sini, aku tak pernah melihat Reza lagi. Untuk Bu Rini sendiri, sekarang sudah nggak ada karena sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Terakhir melihat Reza beberapa bulan yang lalu. Dia berjalan dengan seorang perempuan sambil menggendong seorang anak laki-laki. Mereka jalan kaki menuju pasar malam, tetapi tak melihatku yang menatap dari luar rumah. Yap, Reza sekarang sudah punya istri dan anak. Dia mendapatkan orang yang masih satu desa, tetapi berbeda, karena desa ini dibagi menjadi dua. Desa lama dan desa baru, dan perbatasan antar desa adalah Towang dan Pelabuhan, seperti yang pernah aku ceritakan sebelumnya dalam cerita-cerita terdahulu. Sekian dan terima kasih karena masih setia menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.